Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Mesrafidzah, nomor NIM 2361510428. Saya dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 1B. Saya akan menjawab pertanyaan matkul MSI. Pertanyaan yang pertama, agama Islam adalah agama yang sudah disempurnakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi mengapa dalam studi Islam masih diperlukan berbagai macam pendekatan selain pendekatan teologis dan normatif? Dalam studi Islam, diperlukan berbagai macam pendekatan selain pendekatan itu, karena agama Islam tidak hanya mencakup aspek teologis dan normatif saja. Pendekatan yang diperlukan pertama adalah pendekatan sejarah, membantu dalam memahami konteks historis di mana ajaran-ajaran Islam muncul dan berkembang. Sangat membantu kita memahami perubahan dan perkembangan pemikiran dan praktik keagamaan dalam Islam dari masa ke masa. Yang kedua yaitu pendekatan antropologi yang membantu dalam mempelajari praktik-praktik keagamaan dalam masyarakat muslim secara lebih mendalam. Ini melibatkan studi tentang ritual, adat istiadat, kepercayaan lokal, dan kehidupan sehari-hari umat muslim. Yang ketiga, pendekatan sosiologi, membantu dalam memahami bagaimana agama Islam mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat muslim. Yang keempat, pendekatan psikologi, membantu dalam memahami pengalaman religius individu muslim, termasuk keyakinan, sikap, motivasi, dan perilaku keagamaan. Dengan menggunakan berbagai macam pendekatan ini, studi Islam dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang agama Islam, serta implikasinya dalam kehidupan individu dan masyarakat muslim. Pertanyaan yang kedua, manusia diciptakan dengan bentuk yang sempurna, diantaranya dilengkapi dengan intuisi, panca indera, dan akal. Mengapa manusia dengan kesempurnaan tersebut masih membutuhkan doktrin agama dalam menjalankan kehidupannya sebagai khalifah di muka bumi? Ada beberapa alasan mengapa manusia membutuhkan doktrin agama. 1. Panduan moral. Agama menyediakan panduan moral yang mengajarkan nilai-nilai etika dan kebaikan yang penting dalam menjalani kehidupan. Doktrin agama memberikan pedoman tentang apa yang benar dan salah, membantu manusia untuk mengembangkan karakter yang baik, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Yang kedua, makna dan tujuan hidup. Agama memberikan makna dan tujuan hidup bagi manusia. Doktrin agama membantu manusia untuk memahami mengapa mereka ada di dunia ini, apa tujuan mereka, dan bagaimana mencapainya. Yang ketiga, keharmonisan hubungan. Agama mengajarkan nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan perdamaian yang penting dalam membangun hubungan harmonis antara individu dan antara masyarakat. Doktrin agama membantu manusia untuk memahami pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama. 4. Penghiburan dan harapan. Agama memberikan penghiburan dan harapan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan dalam kehidupan. Doktrin agama mengajarkan tentang adanya kekuatan yang lebih besar yang peduli dan mendukung manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Agama juga memberikan harapan akan kehidupan setelah mati dan keabadian jiwa. Memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa kecewa atau tertekan dalam kehidupan ini. Soal yang ketiga, apakah perbedaan antara pendekatan antropologis dan sosiologis? Jelaskan perbedaan tersebut disertai dengan kasus dan solusinya. Pendekatan antropologis dan sosiologis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memahami dan menganalisis fenomena sosial. Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini terletak pada fokus dan metode yang digunakan. Pendekatan antropologis cenderung lebih fokus pada studi tentang budaya dan masyarakat secara menyeluruh. Perbedaan budaya, nilai-nilai, norma, dan praktik-praktik sosial yang ada di berbagai kelompok masyarakat. Contoh kasus dapat diilustrasikan dengan pendekatan antropologis adalah studi tentang perbedaan dalam praktik pernikahan di berbagai kelompok etnis di suatu negara. Solusi yang dihasilkan dari pendekatan antropologis mungkin melibatkan upaya untuk memahami dan menghormati perbedaan budaya tersebut, serta mengembangkan strategi yang melibatkan partisipasi aktif dari kelompok-kelompok tersebut. Pendekatan sosiologis lebih fokus pada struktur sosial, interaksi sosial, dan pola-pola sosial dalam masyarakat. Bagaimana faktor-faktor sosial seperti kelas sosial, ras, gender, dan agama mempengaruhi perilaku dan hubungan sosial individu dalam masyarakat. Contoh kasus yang dapat diilustrasikan dengan pendekatan sosiologis adalah studi tentang kesenjangan ekonomi antara kelas sosial tertentu di suatu negara. Solusi yang dihasilkan dalam pendekatan sosiologis mungkin melibatkan upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut melalui kebijakan redistribusi, kekayaan, atau peningkatan akses ke pendidikan dan peluang kerja.
Dalam beberapa kasus, pendekatan antropologis dan sosiologis dapat saling melengkapi. Misalnya, dalam studi tentang migrasi internasional, pendekatan antropologis dapat membantu memahami pengalaman dan adaptasi individu dalam konteks budaya yang berbeda. Sementara pendekatan sosiologis dapat membantu memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pola migrasi dan interaksi sosial di antara kelompok-kelompok migran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.